Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Sidkul Aziz. Nah, pada video kali ini saya akan membahas untuk materi berikutnya, yaitu mengenai remote access. Nah, kita langsung saja ke materinya. Apa itu remote access? Nah, di sini remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi remote access ini adalah memudahkan kita juga untuk mengakses perangkat dan mengelolanya dari jarak jauh tanpa perlu hadir atau datang ke perangkat fisiknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun di sini ada jenis akses protokol dari remote access. Nah, akses protokol dari remote access ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada telnet, yang kedua ada SSH. Nah, yang pertama ini telnet menggunakan TCP port 23, untuk SSH TCP port 22. Nah, untuk telnet ini tidak aman. Nah, kenapa tidak aman? Karena menggunakan plain text. Nah, untuk enkripsinya. Jadi, untuk telnet ini kurang aman, teman-teman. Jadi, misalkan ada seseorang yang ingin mengakses protokol telnet ini, untuk passwordnya itu akan bisa terlihat, teman-teman. Tidak akan bisa terenkripsi, begitu, tidak bisa, kodenya itu tidak bisa mengacak, teman-teman. Nah, kalaupun untuk SSH ini aman, kodenya itu terenkripsi, teman-teman. Jadi siapapun tidak bisa melihat sandi aslinya kecuali si orang yang mengkonfigurasi protokol SSH ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita langsung saja ke pengimplementasiannya, teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan satu buah PC, lalu menggunakan kabel konsol, teman-teman. Konsol, sambungkan ke PC, ke RS232. Nah, lalu kita masuk ke PC, ke desktop, lalu ke terminal, teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi remote access ini kita menggunakan dari sebuah device, teman-teman, mengaksesnya. Nah, di sini kita enter, enable. Nah, lalu seperti biasa, konfig. Nah, setelah ini kita masukkan username dan password. Username misalkan operator atau admin aja kali ya, admin. Dan passwordnya kita yang gampang dulu saja, 121, enter. Lalu adapun kita akan membutuhkan enable secret. Nah, enable secret ini adalah kode tersembunyi, teman-teman, berbeda dengan password. Nah, untuk yang di atas ini adalah untuk password loginnya, teman-teman. Nah, untuk enable secret ini kita misalkan Cisco. Nah, setelah ini lalu adapun IP, domain name, teman-teman. Domain name. Nah, IP domain name juga kita misalkan namainya dengan seednet ya, teman-teman. Misalkan di sini seednet atau di sini seednet. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, teman-teman, line VTY. Line VTY 0 spasi 2. Nah, kenapa 0 spasi 2 ini? Nah, 0 spasi 2 itu ibaratkan orang yang bisa mengaksesnya. Nah, bukan berarti 2 orang ya, teman-teman. Nah, 0 sampai 2 itu dihitungnya dari 0, teman-teman. Jadi 0 itu 1, 1 itu 2, dan 2 itu 3. Nah, jadi ada 3 orang yang bisa mengaksesnya, teman-teman. Nah, misalkan di sini, lalu kita masuk ke config line. Nah, setelah itu kita masuk ke transport input telnet, teman-teman. Nah, bisa saja ini tuh
untuk input dari telnetnya teman-teman. Jadi misalkan kita memasukkan SSH juga bisa saja SSH untuk mengkonfigurasi SSH seperti ini bisa saja, atau untuk mengkonfigurasi telnet seperti ini. Nah, jadi transport input itu adalah inputnya teman-teman, inputnya menggunakan telnet atau protokol telnet. Nah, setelah itu kita enter, lalu ke login lokal teman-teman, login lokal, enter lagi, dan kita keluar, exit, bisa disingkat ya teman-teman. Nah, lalu adapun kita akan membutuhkan crypto key teman-teman, crypto key generate RSA. Nah, kita enter. Nah, di sini ada please define a hostname. Hostname teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus mengganti hostname dulu teman-teman dari sebuah router. Nah, kenapa harus mengganti? Karena bisa saja dari router itu ada banyak teman-teman. Jadi agar tidak saling tertukar atau bingung dari protokol ini menentukannya bagaimana, kita harus merubah namanya teman-teman. Misalkan di sini router 1 atau R1. Nah, setelah ini sudah diganti, lalu kita enter yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Choose the size of the key modulus in the range of 360 sampai 4096 for your general purpose case. Nah, choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. Nah, di sini pun ada how many bit in the module. Nah, bitnya itu di sini untuk Cisco itu maksimal minimumnya itu 1024 teman-teman. Nah, 1024 bisa juga 2048 atau 2 kalinya dari 1024 ini teman, 2048, lalu bisa dikali 2 lagi yaitu 4096. Itu ini maksimalnya teman-teman, tapi ini sudah maksimalnya. Nah, ini untuk minimumnya teman-teman. Misalkan kita enter. Nah, lalu di sini sudah generating dan sudah oke teman-teman. Nah, ketika sudah oke ini kita keluar. Nah, setelah seperti ini kita coba akses menggunakan PC dalam VLAN teman-teman. Misalkan PC 30, kita masuk ke terminal, atau kita misalkan ping terlebih dahulu ke dalam router 168.1.1. Nah, sudah replay from teman-teman. Nah, lalu kita akses telnetnya teman-teman. Nah, untuk mengaksesnya seperti ini, telnet, lalu berikan IP-nya teman-teman. IP dari router misalkan seperti ini. Nah, di sini ada user access verification. Nah, username-nya itu untuk tadi username operator. Oke teman-teman. Nah, ternyata tadi ada sebuah kesalahan ya teman-teman. Nah, seharusnya di sini itu untuk username-nya admin. Tadi malah operator. Nah, operator itu nama VLAN ya teman-teman. Kita kurang memperhatikan, saya kurang fokus teman-teman. Nah, sekarang kita coba di sini teman-teman. Kita coba kembali seperti tadi di awal, ping terlebih dahulu. Nah, sesudah reply from seperti ini, kita coba telnet teman-teman. Telnet 192.168.1.1. Nah, lalu username-nya admin. Nah, passwordnya 121 dan sudah masuk seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita mengetik enable, nah akan ada muncul seperti verifikasi 2 langkah teman-teman, atau ini tuh enable secretnya teman-teman. Lalu kita ketikkan Cisco. Nah, seperti ini sudah bisa teman-teman, sudah bisa mengkonfigurasinya seperti ini tuh. Kalau kita mencobanya pada tadi teman-teman, ada telnet ini 192.1.1. Kita coba, karena tadi ada sebuah kesalahan, harusnya username-nya admin teman-teman.
Nah, seperti ini, enable, kita mencoba mengaktifkannya, lalu ada sebuah secret, enable secretnya teman-teman. Nah, enable secretnya yaitu Cisco. Nah, seperti ini sudah bisa terhubung ya teman-teman, sudah bisa mengkonfigurasi pada jarak jauh atau seperti ini menggunakan protokol telnet teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk protokol telnet ini. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke protokol berikutnya, yaitu akses protokol SSH teman-teman. Sebelumnya sudah menggunakan protokol telnet. Di sini saya membuat topologi baru agar tidak saling tertukar teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke routernya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu, kita enable, lalu config seperti biasa teman-teman. Untuk cara-caranya sama seperti sebelumnya, namun nanti dalam transport inputnya tinggal diganti saja ke dalam SSH teman-teman. Nah, di sini sudah seperti ini, lalu kita ganti hostname terlebih dahulu saja, R2 teman-teman. Nah, setelah itu username SSH saja, passwordnya 1234 teman-teman. Kita bedakan dari sebelumnya. Enable secretnya teman-teman, enable secretnya kita gunakan sama seperti sebelumnya, Cisco dan IP domain teman-teman, jangan terlupakan. Kita gunakan seednet, lalu setelah itu kita masuk ke line VTY teman-teman. Line VTY kita coba gunakan 0 sampai 4. Nah, berarti 0 sampai 4 ini ada 5 orang pengguna teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita masuk ke transport input SSH teman-teman. Nah, setelah itu login lokal. Nah, setelah itu kita exit. Nah, lalu setelah itu kita crypto teman-teman, jangan terlupakan crypto key, generate RSA teman-teman. Nah, setelah itu kita coba 2048 kali ya, 2048 apakah bisa? Sudah oke seperti ini teman-teman. Kita coba di PC-nya, kita ke PC 7, kita command prompt terlebih dahulu, ping 192.168.5.1. Nah, sudah replay from teman-teman. Nah, lalu kita ke sini saja langsung, kita ke SSH teman-teman, hostname atau IP address 192.168.5.1, lalu username-nya tadi SSH teman-teman. Kita connect. Nah, seperti ini, passwordnya 1234. Kita enable, lalu ada enable secret. Enable secretnya Cisco. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman, untuk kita sudah masuk ke konfigurasi SSH ini teman-teman bisa langsung mengkonfigurasi dari jarak jauh seperti ini, yaitu remote access. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi remote access ini pada intinya memudahkan kita teman-teman agar bisa mengkonfigurasi dari jarak jauh, agar tidak perlu datang langsung ke PC-nya atau ke routernya secara langsung atau secara fisik. Oke, saya cukupkan saja sampai di sini teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau teman-teman yang kurang mengerti. Saya tutup, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.